Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Priyana, NIM S1 S1 18030. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial untuk form data mahasiswa menggunakan HTML. Jadi dalam form data mahasiswa itu ada data berupa NIM, terus nama, jenis kelamin, alamat, dan lain-lain. Untuk kode editornya itu saya menggunakan Sublime Text 3, dan untuk web browsernya itu saya menggunakan Microsoft Edge. Langsung saja di sini saya akan membuat foldernya terlebih dahulu. Saya buat di data D, kemudian kita buat foldernya. Misalnya namanya di sini tugas 1. Kemudian buka aplikasi Sublime Text 3. Tinggal kita pilih file dan open folder pada folder yang sudah kita buat tadi. Kemudian ini kan masih berupa folder. Nah, di sini tinggal kita klik kanan saja untuk membuat file baru. Jadi kita save dulu. Terus kita tulis pemrograman dasar 1. Jangan lupa formatnya itu adalah HTML. Nah, di sini untuk kita panggil HTML itu cukup mudah, yaitu tinggal kita tag HTML saja, kemudian tekan enter, maka tampilannya akan otomatis seperti ini. Di sini ada tag pembuka tag HTML, pembuka HTML dan penutupnya, terus ada head. Di sini sudah ada tag title. Namun dalam tag head ini tidak hanya tag title saja yang bisa kita masukkan, namun bisa juga kita masukkan tag CSS seperti textile, kemudian JavaScript berupa TypeScript, tag meta, dan lain-lain. Kemudian di sini misalkan kan ini titel ini bertujuan untuk sebagai judul. Misalnya kita masukkan di sini tugas 1 pemrograman dasar. Terus kita open in browser. Nah, dari sini muncul di sini tugas 1 pemrograman dasar. Maka judulnya berubah. Namun di sini kenapa tampilannya masih kosong? Karena kita belum memasukkan apa-apa pada tag body. Jadi tag body ini nanti dia akan menunjukkan konten atau isi dari HTML yang kita buat. Oke. Di sini saya akan memberikan judul utama. Saya pilih untuk judul utama itu bisa kita pilih untuk mau berapa, misalnya H1 sampai H6. Namun di sini dari H1 sampai H6 ini ukuran fontnya itu semakin mengecil. Jadi saya pilih H1 karena ini ukuran font yang paling besar. Masukkan judulnya itu form data mahasiswa. Selanjutnya saya masukkan lagi untuk H4 data mahasiswa. Kita save, terus kita lihat hasilnya. Ya, seperti ini. Ini ukurannya paling besar karena dia H1 dan ini agak kecil. Di sini dia H4 menggunakan tag H4. Oke. Kemudian saya akan memberikan label. Jadi di sini nanti ada name, terus di sini inputannya, terus ada nama. Seperti itu nanti kita akan langsung aplikasikan ke sini. Jadi di sini saya buatkan label name
label for name input type text, nanti sini teks, dan name, ID-nya juga name. Selanjutnya nanti ada juga selain name, pasti harus ada nama mahasiswanya. Kopas saja, kemudian kita Ctrl V. Nah, jadi di sini nama, kemudian sini nama mahasiswa. Tipenya teks juga, untuk name-nya diganti jadi nama. Oke. Kita lihat hasilnya. Oh, jadi di sini menyamping ya. Kalau kita ingin agar sini nama mahasiswa itu menurun, di bawahnya name, tinggal kita tambahkan tag BR di sini. Karena tag BR ini berfungsi untuk memberikan baris baru. Tag BR seperti ini. Tapi tampilannya ini agak kurang rapi. Jadi untuk membuat tampilannya lebih rapi, kita menggunakan tag tabel. Jadi di sini saya buat dulu. Untuk ini kita buat dulu formnya. Formnya tadi kelupaan. Di sini kita kopas dulu. Ctrl X saja. Terus kita tambahkan tag formnya. Tabel. Sini kita buatkan tabel. Jadi untuk satu ini, itu untuk satu TD. Jadi seperti ini, kita kopas, masukkan ke sini, kemudian buat lagi tag TD baru untuk inputannya. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah satu TR, kemudian kita buat lagi TR baru untuk yang ini, nama mahasiswa, dan TD baru lagi untuk inputannya, seperti itu. Nah, kita lihat, kita bandingkan tampilannya. Maka tampilannya akan lebih rapi seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan label agama, jenis kelamin. Label jenis kelamin. Tambahkan lagi TR sini untuk label jenis kelamin. For jenis kelamin. Terus untuk ini inputnya, tab-nya itu menggunakan radio. Selanjutnya name-nya ini kita samakan saja, jenis kelamin. ID-nya di sini adalah laki-laki. Kita buatkan lagi label di sini for laki-laki. Ini laki-laki. Kita buatkan lagi ini untuk perempuan. Jadi tinggal kita masukkan lagi inputan untuk perempuan. Tab-nya juga radio. Untuk name-nya jenis kelamin. ID-nya perempuan. Buatkan lagi label for perempuan. Perempuan. Kita lihat hasilnya. Ya, seperti ini.
Selanjutnya saya akan menambahkan label baru untuk hobi. Sini kita buat lagi TR baru. Di sini masukkan label hobi, for hobi. Sini hobi. Kemudian kita masukkan inputannya. Untuk tipenya di sini saya memilih tipe checkbox. Name-nya hobi. ID-nya misalnya membaca. Buatkan lagi label for membaca. Nah, kita kopas saja di sini. Tiga saja. Checkbox hobi, membaca, memasak, misalnya masak. Dan di sini bersepeda. Oke, kita lihat hasilnya. Seperti ini. Bisa juga kalau kita menginginkan agar ini menurun, bukan menyamping, bisa kita tambahkan tag BR. Jadi tag BR itu dia berfungsi untuk memberikan baris baru. Misalkan pada ini kita tambahkan tag BR. Sini juga kita tambahkan tag BR. Maka hasilnya ini akan menurun. Ya, seperti ini. Tapi menurut saya ini agak kurang menarik. Kita kembalikan saja seperti semula. Oke, ya begini saja untuk tampilannya. Kemudian saya akan tambahkan lagi label untuk agama. Jangan lupa ininya. Kemudian di sini kita pilih select. Name-nya agama, ID-nya juga agama. Sini nanti ada beberapa pilihan. Tinggal kita pilih option value. Terus di sini ada misalnya ada Islam. Kemudian Kristen. Kita kopas saja untuk mempersingkat waktu. Oke. Sini, oh Kristen, Kristen, oke. Sini terus tinggal kita Ctrl D, terus kita ganti jadi Hindu misalnya. Dan Ctrl D lagi jadi Buddha misalnya. Oke. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, jadi bisa kita pilih ada Islam, terus Kristen, Hindu, Buddha. Oke. Selanjutnya saya akan buatkan lagi label alamat.
scroll dulu. Oke. Label for alamat. Sini menggunakan text area. Name-nya alamat, ID-nya juga alamat. Kita bisa, jadi kenapa di sini saya tidak pilih input, karena saya kan alamat itu biasanya agak panjang, jadi pasti membutuhkan banyak baris. Kalau input kan biasanya cuma satu baris, jadi kalau text area itu banyak baris. Bahkan kita bisa menentukan sendiri baris, banyak baris dan kolom yang kita inginkan. Jadi misalkan saya ingin kolomnya misalnya 20, terus barisnya misalnya 10. Nah, kita bisa tentukan sendiri. Bisa juga kita tambahkan placeholder, misalkan masukkan alamat Anda. Jadi tampilannya akan seperti ini. Ya. Ini agak kurang, ditambahkan saja menjadi 30 misalnya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya saya akan menambahkan lagi untuk tempat tanggal lahir. Misalnya biasanya tempat tanggal lahir itu di sini label for TTL, sini tempat dan tanggal lahir. Sini pilih input, untuk tipenya itu date, karena ini adalah, oh enggak, kita buatkan dulu inputan untuk tempatnya. Jadi dia menggunakan teks, name-nya TTL, ID-nya juga TTL. Selanjutnya kita buatkan lagi inputan untuk tanggalnya. Di sini tipenya teks, name-nya TTL, ID-nya juga TTL. Oke. Seperti ini. Kita lihat hasilnya. Ya. Ini untuk tempat, terus ini tanggalnya. Tinggal kita pilih di sini. Oke. Terus apa lagi yang kita akan buat itu, misalnya umur. For umur. Input type menggunakan tipenya itu number. Name-nya umur, ID-nya umur. Kita lihat hasilnya. Ya, akan muncul seperti ini. Ini bisa kita satu, bisa kita pilih di sini. Untuk turunnya di sini, bisa juga kita langsung ketik menggunakan keyboard. Nah, di sini kita bisa tentukan juga untuk range-nya, mau umurnya itu dari berapa sampai berapa. Jadi bisa kita masukkan min-nya berapa, misalnya 10, maksimalnya misalnya 50. Di sini kalau kita masukkan misalnya 12, terus kita turun sampai ke, oh belum di save ya, save dulu, terus enter. Oke, di sini misalnya kita masukkan 12, terus kita mau sampai turun ke 8 nggak bisa. Itu pun kalau kita maunya di sini misalnya berapa, 49, terus kita mau sampai 51 nggak bisa juga. Sudah, umur sudah, terus alamat sudah. Oke, jadi di sini saya sudah membuat form data mahasiswa, ada name, terus
nama mahasiswa, jenis kelamin, terus hobi, terus agama, alamat, tempat dan tanggal lahir, umur. Selanjutnya kita buatkan tombol button untuk menyimpan data mahasiswa ini. Nanti datanya itu akan simpan di database, namun saya tidak akan menjelaskan sampai ke situ karena saya hanya menjelaskan sampai tampilannya saja. Oke, langsung saja sini kita buatkan lagi TR untuk button submit-nya. Submit, sini name-nya misalnya BTN button, di sini button submit, dan value-nya itu simpan. Oke. Nah, muncul seperti ini. Kalau misalnya kita ingin menambahkan link, misalnya kita tambahkan link sini, misalnya di link itu menggunakan tag tag ini ya, untuk menambahkan link. Jadi itu saja, misalnya this is a link. Kita refresh ya. Cuman di sini nggak akan kemana-mana karena kita belum masukkan tujuan untuk kemana itu link. Jadi misalkan di sini terserah mau masukkan link apa saja. Jadi misalkan di sini saya akan misalnya tambah dulu file, Ctrl S, misalnya di sini halaman 2.html. Jadi misalkan saya di sini tulis saya ingin pas saya tekan link ini maka dia akan menuju ke halaman 2. Jadi di sini kita tambahkan dulu, misalkan kita isi di sini halaman 2. Ini adalah halaman 2 misalnya. Belum kita masukkan di sini. Sini halaman 2.html. Kita refresh. Nah, tinggal kita klik, dia akan menuju ke sini halaman 2. Namun ini masih dalam satu jendela ya. Jadi untuk agar ini dia nanti pas kita klik linknya itu dia akan muncul ke tab lain atau jendela lain. Jadi kita tambahkan di sini target underscore blank sini. Kita keluar dulu ulang. Sini kita open in browser. Pas kita klik ini, oke, dia akan muncul di tab lain gitu. Nah, sama halnya di sini, misalkan kita buatkan lagi link untuk kembali ke halaman 1 misalnya. Jadi di sini pemrograman dasar 1.html. Sini kembali ke halaman 1 misalnya. Terus kita klik, akan muncul ke halaman 2, kita kembali ke halaman 1. Seperti itu. Terus misalkan kita ingin memberikan warna pada background-nya atau memberikan warna pada font. Jadi misalnya ini kolom data mahasiswa, kita berikan warna merah. Jadi di sini kita berikan tag font sini. Font color misalnya red. Untuk ini kan kita ingin untuk judul utama kita berikan warna merah. Maka dia akan berwarna merah. Terus untuk background-nya kita gunakan atribut bg color. Misalkan saya ingin warnanya itu warna ini.
Nah, seperti ini. Jika kita ingin memberikan kayak seperti sebuah tabel ini, tinggal kita tambahkan di sini di tabel, tambahkan. Jadi kita ingin seperti tabel ya, border, terus mau ukurannya berapa, terus tambahkan cell spacing, terserah. Mungkin saya pilih 4, terus cell paddingnya juga 4. Kita lihat hasilnya. Oke, akan seperti ini. Tapi akan lebih bagus nggak usah pakai garis-garis, kita hapus saja bordernya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oke, inilah penjelasan dari saya mengenai membuat form data mahasiswa menggunakan HTML. Semoga bermanfaat. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.